Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dengan menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepadanya agar kita dimatikan di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perjuangan manusia untuk tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimatikan sebagai hambanya adalah perjuangan yang sesungguhnya. Karena tatkala dia menjadi hamba Allah SWT, sesungguhnya yang memberikan rizki kepada dia adalah Allah, yang menghidupkan dia adalah Allah, yang mematikan dia adalah Allah. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang diridhoi insyaallah. Tetapi tatkala meninggal dalam keadaan kita terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah SWT, maka sesungguhnya tidak ada sesembahan daripada selain Allah SWT. Ila hadirun rahimani wa rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang sesungguhnya sebagian daripada umat ini ada yang menyembah berhala. Ini pembahasan kita. Ya, jadi ada di sebagian umat ini yang menyembah kepada berhala. Nah, ini satu perkara yang sangat
Mengerikan ya. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Allah SWT mengingatkan kepada nabinya, ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Ya. Allah SWT mengatakan kepada nabinya, apakah engkau tidak memperhatikan, atau bukankah engkau telah memperhatikan ilal ladzina utu nasiban minal kitab, kepada orang-orang yang telah mendapatkan sebagian daripada kitab. Jadi telah mendapatkan sebagian daripada apa? Kitab. Ternyata apa kata Allah SWT? Yu'minuna bil jibti. Dia sudah mendapatkan kitab, tahu kebenaran, ternyata beriman pula kepada syaitan. Sudah punya Al-Quran, ya, sudah paham tentang keimanan, tapi ternyata keimanannya itu belum menjaga tauhidnya secara 100%. Bahkan dia masih beriman kepada syaitan, bil jibt, wa taghut, dan juga kepada taghut, kepada ya, yang dianggap sebagai sesembahan dari selain Allah. Begitu. Jadi dia sudah beriman kepada sebagian daripada Al-Quran, ternyata masih beribadah kepada syaitan, taat kepada syaitan, dan juga beriman kepada sesembahan dari selain Allah. Kemudian orang-orang kafir akhirnya merekomendasi, ya, orang-orang kafir akhirnya merekomendasi wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan orang-orang kafir yang mengatakan kepada orang-orang yang beriman tadi, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka itu lebih lurus jalannya dibandingkan orang-orang yang beriman. Bisa dipahami nggih? Sakit meden. Jadi orang kafir itu malah membenarkan ibadah yang dilakukan oleh orang yang beriman, tetapi dia melakukan kesyirikan. Dia melakukan apa? Kesyirikan. Malah dibenarkan oleh orang-orang apa? Kafir. Padahal Allah jelas menyalahkannya, tidak membenarkannya. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Yang kedua di dalam surat apa? Al-Maidah ayat 60. Allah SWT mengatakan, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matsubatan 'indallah." Ya, di sini Allah SWT memerintahkan kepada nabinya, "Qul hal unabbiukum." Katakan wahai Nabi, maukah aku beritakan kepada kalian bisyarrin min dzalika matsubatan 'indallah, dengan balasan yang lebih jelek dari Allah SWT.
Jadi kalau mereka misalnya tidak taat terhadap petunjuk agama Allah, akan dibalas oleh Allah SWT. Dan ada balasan yang lebih besar dari balasan-balasan yang ada, ya, yang nabinya suruh menanyakan kepada mereka. Kata Allah SWT, "Man la'anahullahu", ada di antara mereka yang dibalas oleh Allah dengan laknat. Laknat itu artinya as-sabbu wa tardu min rahmatillah. Jadi laknat artinya celaan dan diusir dari rahmat Allah SWT. Jadi bagaimana keadaan orang kalau diusir dari rahmat Allah SWT, dicela oleh Allah SWT, ini mengerikan. Ada di antara mereka yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaih, dan Allah SWT murka atas mereka. Wa jala minhumul kirdata wal khanazir, dan ada di antara mereka yang Allah SWT balas dengan dijadikan sebagai babi-babi. Ini merupakan apa? Balasan dari Allah kepada orang yang tidak mau taat, dijadikan kera-kera dan babi. Kalau cuman seperti ini aja, zahirnya lebih ringan. Zahirnya, walaupun ini satu perkara yang berat, masa manusia dirubah jadi babi, masa manusia dirubah menjadi kera, kan derajatnya jatuh luar biasa. Tetapi ada yang mengerikan lagi, yaitu apa? Wa abadat tauhid, dan menyembah kepada syaitan. Bentuknya masih manusia tapi menyembah syaitan. Sehingga di sini orang-orang yang beriman, tatkala dia mentauhidkan Allah SWT, dia harus merasa ini satu kenikmatan yang sangat besar. Ini merupakan apa? Izzah, kemuliaan. Ini merupakan apa? Barakah. Ini merupakan sesuatu yang teragung dan terbesarnya yang ada di dunia ini. Ya, jadi jangan malah apa? Kepencut. Sebagian orang kadang kepencut. Ya, kepencut kemudian ikut-ikutan melakukan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian Allah SWT mengatakan, ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Ini adalah kedudukan yang paling jelek. Wa adallu, dan paling sesat, an sawa'is sabil, dari jalan yang benar. Jadi kalau sudah beribadah kepada selain Allah, sebagaimana yang tadi yang Allah katakan, ya, ini jalan yang paling apa? Sesat. Jadi jalan yang paling sesat tadi adalah menyembah, ya, selain Allah, menyembah tauhid. Makanya kalau antum, ya, baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang berada pada kekufuran, ya, apakah Yahudi atau Nasrani ataupun yang lainnya, ya, kata beliau, huwa bimangzilati maradil qulub au asyad. Mereka sebenarnya berada pada kedudukan hati yang sakit atau lebih parah. Ini aslinya demikian. Nah, tapi terkadang kaum mukminin justru ikut mereka. Ya. Ada juga yang ikut ke kita, ya, ikut ke kita masuk Islam. Alhamdulillah kemarin kita juga pas tanggal 5 Syawal atau 7 Syawal, ya, ada yang masuk Islam lagi. Alhamdulillah, ya, ada yang masuk Islam lagi. Ya, dia kakeknya pendeta, kemudian masuk Islam. Ya, namanya sudah kita ganti, namanya Muhammad Abdullah. Tadinya Yohanes, ya, Satria Vodka namanya. Ya. Saya sempat kaget kok ada vodkanya gitu, ya. Saya bingung, tapi itu nama aslinya. Ya, masuk Islam. Udah bikin surat pernyataan dan seterusnya. Cuman memang kalau ada orang yang mau masuk Islam lagi, ya, ini sebenarnya buat persiapan. Kita sudah minta piagam
penghargaan atau rekomendasi dari MUI atau dari KUA. Ya. Memang informasi ini baru masuk ya, karena selama ini ya kita belum pernah membuat seperti itu. Ya alhamdulillah sudah ada 4 yang masuk Islam, alhamdulillah. Ya ada 4, semuanya pakai surat, cuman tidak pakai rekomendasi tadi. Ya, memang kebanyakan orang kalau masuk Islam bingung, dan kaum muslimin kalau didatangi orang yang mau Islam juga bingung. Ya, jadi kasihan. Jadi mereka berjuang untuk sampai ke Islam. Nah, makanya aneh kalau dari orang Islam kemudian murtad ya, kaum muslimin ada yang murtad tuh aneh. Ya, walaupun itu terjadi seperti dalam ayat-ayat ini atau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, yusbihu rajulan mu'minan bi wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pagi beriman, sore sudah kafir. Kemudian sore beriman, pagi sudah kafir, menjual agamanya dengan dunia. Jadi ternyata ya, keimanan kita, keislaman kita, belajarnya kita tentang tauhid ini sesuatu yang sangat istimewa. Jadi jangan sampai timbul kesedihan ya di hati yang sedang belajar atau ngajar, bahkan ditingkatkan sebenarnya. Ya, ditingkatkan peranannya, belajarnya, karena itu merupakan penjagaan Allah kepada hambanya. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Di dalam surat ya Al-Kahfi, di dalam surat Al-Kahfi ayat 21, Allah juga menjelaskan ya, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala alladzina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang berkuasa, memiliki kedudukan ya, memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, mengatakan lanattakhidhanna alaihim masjida, sungguh-sungguh kami akan membangun di atas petilasan orang-orang soleh tersebut sebuah masjid, atau di kuburan orang-orang soleh tersebut sebuah masjid. Nah, ini dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya tatkala kita masuk Islam itu tidak mesti jaminan terus Islam terus, itu nggak batal, itu nggak ada jaminan, tidak ada jaminan. Jadi memang harus dijaga keislaman itu. Cara menjaganya dengan belajar. Kalau tidak belajar sulit, karena semuanya dibangun di atas ilmu. Kalau bukan karena ilmu, jiwa ini lemah. Contoh misalnya begini, ada wanita mau melahirkan, suaminya duitnya habis misalnya, karena sudah biayanya sudah keluar banyak, sehingga untuk pembiayaan lagi habis. Kalau nggak ditolong, istrinya meninggal dunia ya, dengan pembiayaan besar. Dalam kondisi panik, dia pontang-panting, semua tidak ada yang menolong. Tiba-tiba ada orang yang membantu. Akhirnya si wanita ini selamat. Biasanya orang seperti ini mengucapkannya keliru. Nek mboten enten panjenengan, kula mboten ngertos bojone kula pun dadi nopo. Biasanya kayak gitu tuh sering terjadi.
Aduh, kula mboten ngertos Mas, mati kula pun. Mampus, nggih. Nah, ini yang bisa menyelamatkan adalah tauhid. Bahkan di dalam hadits Rasulullah SAW ada seorang musafir, ya, di tanah yang sangat luas. Karena capek dia beristirahat. Tatkala beristirahat, ya, tatkala beristirahat, ya, tidur. Padahal seluruh bekalnya itu ditaruh di ontanya tadi, di kudanya tadi. Perbekalannya semuanya gitu. Yang namanya tanah lapang itu, ya Allah, mungkin entah berapa kilo ke sana nggak ada orang, kemanapun nggak ada orang. Ya, ini kalau kita berada di Sohra. Sohra itu ibaratnya antum berada di tengah-tengah lautan, tapi ini padang pasir. Jadi saya udah pernah melewati Sohra, ya, waktu di Yaman. Itu betul-betul kita seperti di tengah lautan, tapi nggak ada airnya, adanya cuma padang pasir, nggak ada rambu-rambu jalan, nggak ada apapun, sehingga penunjuk jalannya itu nggak mungkin bisa mengetahui jalan kecuali dengan arah matahari. Itu harus orang-orang yang ahli di sana. Jadi arah matahari ke sini, oh berarti ke sini, belok lagi, oh berarti ke sini. Dia apal dengan petunjuk matahari. Jadi lautan padang pasir. Nah, tatkala dia istirahat, tiba-tiba kudanya pergi. Padahal makanannya di situ, berarti bayangannya pasti mati nih. Siapa yang menolong? Makanannya nggak ada, pakaiannya nggak ada, air nggak ada, semuanya nggak ada. Terus siapa yang mau nolong? Akhirnya dia putus asa. Dia sudah cari ke sana kemari nggak ada, putus asa. Ya, mau melanjutkan perjalanan kemana di tengah-tengah. Dalam posisi putus asa, kemudian tiba-tiba kudanya dan perbekalannya itu datang. Karena saking bahagianya, dia kemudian mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, ya, dan aku adalah Tuhanmu. Ini ucapan gimana ini? Benar apa salah? Salah. Tapi itu terjadi. Nah, cuma dalam masalah ini karena dia saking bahagia lepas kontrol, dimaafkan oleh Allah. Tapi bagaimana kalau kemudian perkara yang demikian ini masuk dan dia belum tahu perkara ini adalah perkara yang merusak akidahnya, kemudian dia mati. Dan keyakinan yang demikian ini demikian kuat dan sulit dicabut. Kalau pada tanggal, nggih, janjane wonten Nyi Roro Kidul mboten? Nyi Bloro wonten mboten? Nah, berani ke pantai selatan pakai baju hijau? Nah, berani? Alhamdulillah. Tapi kalau berani, nggak usah di video-video, nggak usah di kayak gitu, nggak usah, ya. Ambil bismillah, tawakal. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fathbutu wa dzkurullaha katsira. Rasulullah SAW mengatakan, kalian jangan mengharap ketemu dengan musuh. Jadi ketemu dengan musuh tidak usah. Tapi kalau ketemu jangan lari. Fathbutu wa dzkurullaha katsira, dan banyak berzikir. Ya. Misalnya ada santri di sini sendirian, sendirian. Misal, ini kan buat misal aja. Sendirian, nggak ada siapapun. Tiba-tiba jam 11 malam ada penampakan yang sangat besar. Kira-kira lari apa tetap di pondok?
tiba-tiba penampakan. Lah ini fathbutu, sambil berzikir kepada Allah. Misalnya jam 1 malam, jam 2 malam, sendirian, tidak ada manusia, misalnya qadarullah masyafa'al itu terjadi. Pas jalan kaki atau naik sepeda motor, sepeda motornya ini qadarullah ya berbet sehingga nggak bisa banter. Pas nggak bisa banter, pas di tengah-tengah kuburan yang terkenal oleh manusia itu angker, gitu ya. Tiba-tiba ada makhluk yang mengerikan sambil tertawa. Lari atau tetap tenang? Nah, ini tetap tenang, berzikir kepada Allah. Karena ini bertalian dengan tauhid. Dan kita tidak boleh takut pada perkara yang demikian itu. Nggak boleh takut. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya kecuali Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan apakah manfaat itu terjadi atau tidak terjadi, mudarat itu terjadi atau tidak terjadi. Nah, ini peranan apa? Tauhid. Nah, ini penting ini. Karena kalau tidak dengan tauhid, ya Allah, dengan apa lagi seseorang bisa menyelamatkan dirinya? Memang kalau dalam posisi normal, iya betul normal. Istri ada, anak ada, penghasilan ada, rumah ada, tetangga sayang, masyarakat perhatian. Iya memang. Tapi kalau dalam posisi-posisi yang berat, ya Allah, ya seperti ya saya pernah berkunjung, semoga Allah ampuni dosanya dan sebagainya, yang diterima amal solehnya. Dia sudah tergeletak sekitar 9 bulan di kasur. Kakinya berubah sebesar badannya, jadi kakinya besar. Dia nggak bisa apa-apa. Nah, saya berkunjung ke sana, kemudian dia sampai mengatakan Allah nggak adil. Ini perkara yang berat memang. Nah, makanya kita dalam keadaan longgar, ya alhamdulillah kita ngaji. Ngaji itu artinya kita sanggup. Kenapa? Sanggup senjata di saat kritis ini bisa digunakan untuk menyelamatkan iman kita. Ya, seperti dalam keadaan longgar kita misalnya nyelengi gitu. Ya, tatkala dalam keadaan kritis celengan ini bisa dipakai. Nah, ini dalam masalah ilmu penting ini. Ya hadirun azani wa azakumullah. Jadi orang ini melihat tempat orang soleh tadi, ya Ashabul Kahfi, ya guanya itu dianggap mulia, dianggap agung. Akhirnya mereka ingin beribadah di situ, memuliakan tempat itu, padahal ya Allah perintahkan ya yang dimuliakan adalah masjid. Nah, ini berarti ada sebagian daripada umat ini setelah mengenal Islam, mengenal tauhid, ternyata ya terjatuh kepada peribadatan selain Allah. Ini contoh ya. Kalau kita pelajari pada perkara yang lain, ya perkara yang lain, misalnya sudah puasa. Ada nggak di antara orang yang puasa ternyata siang-siang masuk warung? Ada nggak? Ada. Kemudian yang tengkar ada begitu. Ya sudah tahu ya judi haram, ya kan? Kemudian riba haram. Ada nggak orang yang tahu ini terus masih judi, masih riba? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena judinya itu dirubah nama, diganti dengan namanya trading, ya kan? Trading. Kemudian kalau riba dikasih nama dengan apa? Pinjaman. Ya, ribanya disebut dengan bunga, ya kan? Nah, dengan perubahan nama itu, akhirnya yang tadinya takut menjadi berani. Yang tadinya takut menjadi apa? Berani. Ya, seperti syirik,
dirubah menjadi tawasul. Ya, syirik menjadi apa? Tawasul. Tawasul ada, tetapi dengan perkara yang disyariatkan, bukan dengan syirik. Yalah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tattabi'anna atau la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bishibrin dhira'an bidhira'in hatta law dakhulu ala juhra dabbin la dakhaltumuh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh-sungguh di antara kalian akan mengikuti tata cara gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Di dalam riwayat hadis ini hattal qudzah bil qudzah. Jadi kaum muslimin itu mengikuti tata cara umat-umat sebelum kaum muslimin, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di dalam mereka mengikuti itu, kemiripannya seperti sandal yang satu dengan sandal yang lainnya. Sandal kiri dengan sandal kanan sama apa beda? Kanan dan kiri sama beda? Beda tapi mirip, sangat mirip. Ya. Kalau orang kafir rambutnya disemir, kaum muslimin juga mengikuti rambutnya disemir. Gini apa mboten? Nggih, biasanya kesepuan semire warnane napa? Ireng. Nah, nyemir warna ireng mboten angsal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika katakan wa asbighu fa innahum la yusbighun, dan semirlah rambut kamu kalau sudah beruban. Fa innahum la yusbighun, karena sesungguhnya mereka tidak menyemir. Maksudnya tidak menyemir dengan warna merah atau dengan warna coklat, oranye ya. Tapi mereka menyemir dengan warna apa? Hitam. Jadi kita nggak boleh menyemir dengan warna ya hitam, karena sebenarnya uban itu adalah kemuliaan. Ya. Jadi kaum muslimin betul-betul mengikuti jejaknya mereka. Gampang banget. Dulu waktu kita kecil, tapi ini sih halal gitu ya, nggak kenal yang namanya mie ayam. Kemudian mie ayam menjadi booming, masih bertahan sampai hari ini. Ya. Sekarang mixu, ya kan? Dulu ada cukuran demimor. Nah, sekarang ada macam-macam ikut gitu kaum muslimin, dan ini terjadi. Saking miripnya kata Rasulullah, seperti sandal yang satu dengan sandal yang lain. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, jikalau di antara umat terdahulu ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, niscaya di umat ini pun akan ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan. Maksudnya menzinai. Na'udzubillah min dzalik. Ya, terjadi. Padahal ini kejahatan. Jadi kadang kaum muslimin itu tidak yakin bahwasanya jalan yang dia tempuh adalah mulia. Kehidupan yang dia miliki adalah kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Ya bagi dirinya, bagi orang lain. Karena agama ini sebagai apa? Rahmat. Bagi semuanya. Ya bagi kaum muslim dan bagi yang lainnya. Tapi tatkala kemudian kaum muslimin mengikuti jejak-jejak mereka, maka kebaikan ini pun tidak bisa diambil manfaat oleh kaum muslimin dan tidak bisa diambil yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hatta law dakhalu ala juhra dabbin
la dakhaltumu. Jikalau misalnya ada umat-umat terdahulu yang masuk ke lubang biawak, niscaya umat ini pun akan mengikutinya. Kalau dikembalikan kepada pembahasan ini, kalau umat-umat sebelum kita ya beribadah kepada Allah juga beribadah pada yang lainnya, maka umat ini pun mengikuti jejak yang demikian itu. Ya, sehingga ya dalam taklim kita ini pembahasan tentang ya lebih tinggi sebenarnya. Ya, lebih tinggi kalau di sini babnya sudah 22. Kalau yang pertama kan tentang keutamaan tauhid, tentang sesuatu yang menguatkan tauhid. Nah, ini penjelasan bahwasanya ada di antara umat ini setelah dia beriman kepada Allah, ternyata dia tidak memuaskan diri, menyukupkan diri, hanya beribadah kepada Allah. Ini dalil yang dipakai. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhu heran dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud dengan umat-umat terdahulu itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman, ya siapa lagi?" Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba Allah yang istiqomah. Ya. Apa sih manfaatnya kita istiqomah di atas agama kita? Yang menjadi sebab kebaikan bagi yang lainnya, menjadi nasihat bagi yang lainnya dengan istiqomah. Ya, makanya ada ya, ucapan dari Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, "Idza fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara." Kalau yang rusak adalah orang-orang yang ahli ibadah di kalangan kami, maka ada keserupaan dengan Nasrani. Dan apabila ada kerusakan di kalangan ulama kami, ada ya keserupaan dengan Nasrani. Ini saat ini lagi rame Az-Zaitun, nggih. Az-Zaitun. Mengikuti berita Az-Zaitun apa mboten? Kalau saya mboten. Saya nggak ngikutin gitu ya. Cuman ini ada hal yang penting untuk saya sampaikan tentang masalah Az-Zaitun ya. Sebenarnya Az-Zaitun ini kan satu manhaj gitu ya. Satu manhaj ini yang kita jelaskan letak kesalahannya. Jadi letak kesalahannya terletak pada dia membagi fase Madaniyah setelah ditegakkan syariat Islam, dan kemudian fase Makkiyah sebelum ditegakkannya syariat Islam. Pemahaman ini ada. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, kita masih Az-Zaitun aja dulu. Lah, dia meyakini kita berada pada fase Makkiyah. Fase apa? Belum tegaknya daulah Islam. Nah, tatkala belum tegak daulahnya Islam, berarti yang berlaku ya hukum-hukum takiyah, karena untuk mengecoh gitu. Ya, untuk mengecoh. Sehingga tatkala seperti ini terjadilah apa yang terjadi dari ya yang terdengar sebagiannya oleh kaum muslimin ya, dan yang terjadi pula apa yang tidak terdengar oleh kaum muslimin. Sehingga syariatnya dibikin-bikin kayak gitu semaunya sendiri, waliyadzubillah. Ya, dengan alasan ya ini kan ya takiyah gitu. Ya. Bahkan waliyadzubillah ya, ini kasus nyata. Ini hati-hati juga ya. Dakwah ini butuh perhatian.
ada seorang akhwat datang ke tempat saya, ya cerita sana sini cuman belum pakai cadar gitu. Ternyata akhwat ini, maaf ya, suaminya gonta-ganti, ya. Dan kalau melahirkan udah ada yang nunggu, entah anaknya sekarang udah berapa, 6 atau berapa, tapi suaminya entah berapa jumlahnya saya nggak tahu, ya, gonta-ganti gitu. Ngeri ya, ngeri apa betul ngeri? Ngeri, sudah ngeri. Ngeri itu bukan berarti kecocokri, bukan. Ini akidah, ini merusak, ya, maksudnya merusak amalan. Satu ketika ada seorang mantan vangelis. Di sini ada yang pernah dulunya Nasoro, ada nggak? Nggak ada ya. Ada seorang vangelis. Kita pernah kedatangan 2 mantan vangelis. Vangelis itu penginjil. Nah, vangelis ini terdampar, akhirnya dibawa ke pondok saya. Hari kita ngobrol tentang dulunya tatkala jadi vangelis itu penginjil. Dia kalau dia mau melakukan gerakan penginjilan, pemurtadan itu ya minta dulu ke Vatikan, nanti dikirim sama Vatikan 100 juta gitu kan, untuk berapa orang selama 6 bulan. Nah, terus akhirnya dia tobat masuk Islam lah. Nah, tatkala masuk Islam ini kenal dengan perempuan ini. Perempuan ini dia cerita katanya duitnya ditipu dan seterusnya kayak gitu. Sekitar 6 juta atau 7 juta. Wah, ini udah masuk penipuan nih. Maksud perempuan ini si akhwat itu kan. Akhirnya kita bawa si, katakanlah ikhwan ini, karena pakai gamis dan seterusnya, udah ngaji ya, tapi mantan vangelis. Akhirnya di kepolisian ditanya nih sama polisi, "Lah kamu ditipu gimana?" Diceritakan. Ya, saya juga dilihatkan fotonya sama si ikhwan ini. Ya, tapi nggak secara detail. Tapi tatkala mau detail ceritanya ya. Tapi tatkala di polisi tadi sudah ditanya begitu, ditanya lagi, "Lah kamu sudah pernah ya melakukan hubungan badan belum sama dia si akhwat itu?" Dijawab sudah. Karena sudah, akhirnya polisi nggak mau ngurus. Ya. Lah yang jadi permasalahan di sini, ya, orang yang terpapar dari keyakinan bahasanya ini adalah masa makiyah, sehingga seluruh perhatian harus apa? Harus tertuju untuk tegaknya daulah. Tegaknya apa? Daulah negara. Sampai kalau misalnya menjual diri boleh enggak? Ya memang harus dilakukan menjual diri untuk apa? Setoran gitu. Untuk setoran tegaknya apa? Daulah. Karena belum tegak hukum Islam. Waliyadzubillah. Padahal zina halal apa haram? Haram. Kenapa dihalalkan? Maka perkara-perkara yang haram banyak sekali yang dihalalkan. Sehingga bikin bingung banyak orang. Padahal akar masalahnya tadi dia membagi perkara itu. Dulu ada muncul ya tokoh-tokoh yang mengatakan kita berada pada masa jahiliyah. Ya. Akhirnya oleh para ulama dibantah. Jadi setelah masa Rasulullah tidak ada jahiliyah mutlak. Jadi setelah diutus Rasulullah SAW itu tidak ada jahiliyah mutlak. Berarti syariat Islam itu sudah tegak. Dalam artian zina haram ya haram gitu. Kemudian ucapan-ucapan kufur haram ya haram. Salat juga harus sebagaimana yang kita ketahui, wudu dan sebagainya. Ya. Adapun jahiliyah muqayyad itu ada. Ya. Jahiliyah apa? Muqayyad. Maksudnya perlakuan jahiliyah yang muncul setelah adanya dakwah Rasulullah. Itu ada namanya muqayyad. Tapi secara mutlak nggak ada. Sehingga tatkala dia membagi ini adalah masih jahiliyah dan sebagainya, nggak benar. Ya. Kemudian dengan keyakinan itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini padahal prinsipnya dari satu kayak gini, kemudian ya amalannya jadi rusak ya, jadi rusak. Waliyadzubillah. Ya, jadi ini rusak ya. Dia berilmu tapi rusak, membohongi kaum muslimin, ya, membohongi kaum muslimin. Semoga Allah selamatkan kaum muslimin tatkala mereka mengenal sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah itu tidak berubah. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Thauban radhiyallahu anhu. Muslim meriwayatkan hadis dari Thauban radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya bumi itu digulung oleh Allah untukku. Digulung ya, untukku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, dan aku melihat timur dan baratnya. Diperlihatkan timur dan baratnya dari bumi. Wa inna ummati sayablughu mulkuha, dan sesungguhnya umatku akan menduduki kekuasaan mazuyali minha, apa yang bumi itu digulung untukku. Berarti maksudnya umatnya Rasulullah akan menjadi penguasa di wilayah timur dan baratnya. Ini namanya apa? Yang seperti ini namanya apa? Nubuwah. Namanya apa? Nubuwah. Nubuwah itu bukti kenabian. Sebagian orang mengatakan ini prediksi. Rasulullah nggak memprediksi. Sebagian lagi mengatakan ini adalah apa? Prediksi, ramalan. Ya. Jelas enggak. Ini nubuwah. Ya, jadi perkara-perkara yang belum terjadi sudah diberitahukan oleh Allah berdasarkan wahyu, kemudian diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus meyakini bahwasannya kekuasaan umatnya Nabi Muhammad SAW akan menguasai timur dan baratnya. Dan saya yakin Yahudi dan Nasrani paham tentang masalah ini. Ya, memang berbenah tentang agama, tentang akidah itu dampaknya sebenarnya sangat luas. Ya, sangat apa? Luas. Cuman butuh keyakinan yang kuat. Ya. Antum sudah pernah mempelajari tentang Palestina? Jadi gini Palestina itu ya. Palestina kan orang Rampung ya kan? Ya, orang Rampungnya satu perkara yang sulit. Jadi gini, ceritanya aja kayak gini lah ya. Jadi dari Hitler gitu kan, dia suka membantai Yahudi. Makanya Yahudi kemanapun dikejar dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan Hitler juga kalah. Ya, Nazi Jerman kalah. Nah akhirnya kesempatan ini diambil alih untuk orang-orang Yahudi kembali ke Bukit Zion, dan akhirnya diprakarsai oleh Inggris. Inggris berusaha masukkan orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia masuk ke Palestina. Nah, akhirnya mereka menduduki tanah Palestina yang luas itu. Menduduki Palestina yang luas itu. Ya. Nah, kemudian ini yang jadi permasalahan. Ya, ini yang menjadi permasalahan, ini yang jadi angelnya ya. Tatkala Yahudi masuk ke sana, kemudian Yahudi mengumumkan kemerdekaannya di tanah Palestina dan posisi Palestina terdesak. Akhirnya Irak, Iran, ya Syria, ya dan negeri-negeri lain dari kaum muslimin, ya yang tergabung dalam Liga Arab masuk ke Palestina. Masuk ke Palestina. Ya mungkin wallahualam ya latar belakangnya apa? Mungkin ya kalau mereka bisa masuk, masa kita nggak bisa masuk untuk menjadi pengaruh di Palestina. Akhirnya masuk ya, masuk. Awal-awal pertempuran kaum muslimin menang dan menempati kota-kota strategis yang sudah dikuasai oleh ya Yahudi. Ya memang di sini
kaum muslimin Palestina waktu itu kemana ini kan? Nah ini, jadi wallah alam ini kasihan ini ya. Semoga Allah membimbing saudara kita. Nah, setelah itu ya ternyata di tubuh kaum muslimin terjadi masalah. Ya masalah ribut ya, di kalangan mereka. Ribut sampai akhirnya ya wilayah-wilayah tersebut ya bisa dikuasai kembali oleh Yahudi. Ya, dan sampai akhirnya ya rundingan dengan PBB Liga Arab keluar dari Palestina. Nah akhirnya bertakhta sampai saat ini. Nah kejadian-kejadian itu sangat berat, masya Allah, sangat berat karena sudah ada pengalaman seperti itu ya, pengalaman seperti itu. Tapi walaupun begitu, kaum muslimin jangan putus asa, ya, jangan putus asa, karena sebagaimana dikatakan Rasulullah, kekuasaan umatku akan memenuhi timur dan baratnya. Maka di sini kaum muslimin penting sekali belajar tentang keselamatan agamanya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa utitu kanzaini, dan aku diberi oleh Allah SWT dua perbendaharaan kekayaan dunia. Al-ahmar wal abyad. Ahmar itu kulit merah ya, orang-orang Persia. Persia itu nama dulunya Faris. Jadi kalau ada orang namanya Faris itu artinya Persia. Persia sekarang namanya Iran. Namanya apa? Iran nek bahasa dewek. Ya. Kalau Rozi itu Roy ya, Roy ya, sekarang Rozi ya namanya menjadi Pohron. Pohron itu artinya Teheran. Kalau orang namanya Reza itu bahasa Persia artinya Ridho. Nah, Ridho. Jadi Ridho menjadi apa? Reza. Ya, Mirboni. Ya. Jadi Ridho menjadi apa? Reza. Kalau Syah itu artinya raja. Ya, Syah. Banyak orang namanya Syah ya. Reza, Fakhrul Razi. Sekarang berubah ya. Jadi orang-orang kulit merah. Ya, Imam Muslim dari Persia. Jadi dulu Persia ini disebut Arabnya Ajam. Jadi Persia ini termasuk orang Ajam selain Arab. Tapi karena dakwah Rasulullah SAW sangat kuat di sana, akhirnya muncul para ulama. Tapi kemudian sekarang berubah ya, pengaruh dakwah sunnah ditepis, kemudian menjadi dakwah sebagaimana yang kita ketahui, ridho, profilullah. Diberikan oleh Allah SWT kekuasaan timur dan baratnya dan kekayaan dari Persia. Ya, wal abyad Romawi, kulit putih. Persia ya terkenal dengan apa? Kisra. Kalau Romawi dengan apa? Koisor. Jadi ya kaisar. Ya, kaisar. Kisra dan kaisar. Ini dua negara adidaya. Nama negeri Indonesia belum pernah ada nama sebagai adidaya, nggih. Mas Mawan, udah ada apa belum Mas Mawan? Belum, nggih. Ini ada kan Persia ya, Iran, Romawi. Ya, Mesir juga dulu pernah jadi negara adidaya. Ya, sekarang yang adidaya Amerika ya. Cina termasuk adidaya atau tidak? Mandan ya. Cuma negeri-negeri Timur Tengah saat ini senangnya sama Cina. Ya. Seperti mana? Afghan. Kemudian juga mana? Irak. Ya. Karena Afghan dimasukin sama Amerika, Irak dimasukin Amerika, ini negeri Timur Tengah yang jalin hubungannya dengan Cina. Kalau negeri ini menjalin hubungan dengan Cina apa tidak? Kayaknya nggak begitu jadinya ya. Ya Amerika mandan, Cina ya mandan gitu. Ya Timur Tengah ya mandan gitu. Ya. Masya Allah. Kita condongnya kemana? Ke Amerika, Cina, atau Arab? Karena faktor agama ya sinaunya ke Arab gitu ya. Dan Arab ini sebenarnya juga ingin menjadi
Eropanya kaum muslimin. Ya, Eropanya kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin pingin sekolah kedokteran, nggak usah ke Australia, nggak usah ke Amerika, nggak usah ke Kanada, bisa ke mana? Saudi. Buka fakultas kedokteran. Ya. Di Saudi ada kolam ikan nggak? Ada kolam ikan? Benar-benar ke sana ya, masya Allah. Kalau udah ya. Nah, ternyata di sana buka fakultas perikanan untuk S2. S2 perikanan, dan masya Allah pingin gitu menciptakan Eropa bagi kaum muslimin. Memang dunia ini tanpa iman bikin orang bingung, ya, bikin orang apa? Bingung. Tapi ada satu hal yang penting bagi orang untuk ketahui gitu ya. Apa yang paling penting? Allah adalah zat yang paling sayang kepada hambanya. Gimana betul? Dan Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya, itu nggak mungkin. Dalam artian tatkala hambanya datang kepada dan berdoa padanya. Jadi kalau minta kebahagiaan, mintalah kebahagiaan pada Allah. Ya, minta petunjuk ke sana supaya jangan tersesat. Ya, ada seorang tokoh ini, dia ngaji di Madinah, udah belajar tauhid sampai S2. Tatkala dia pindah ke Mesir, ya, dia kepencut dengan Eropa, akhirnya dia menjadi ateis. Ya, waliyadzubillah. Jadi negara Timur Tengah banyak yang kepencut dengan Eropa. Kalau Indonesia ya karena Asia ya, banyak kepencut dengan apa? Korea. Ya, padahal Korea kan nggak bagus ya. Nah, ini pentingnya tauhid, kita menjadi lebih paham, ya, lebih paham tentang keadaan ya manusia. Berikutnya kata Rasulullah SAW, setelah diberi perbenaran kekayaan timur dan baratnya, wa inni sa'altu rabbi, dan sesungguhnya aku mohon kepada Rabbku, li ummati, untuk umatku, ala yuhlikuha bisanatin bi'amah, supaya jangan sampai Allah membinasakan umatku dengan paceklik yang merata, dengan kekeringan yang merata. Ini permohonan Rasulullah yang pertama. Yang kedua, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim wa yastabiha baydatahum, dan supaya jangan yang menguasai kaum muslimin ya selain daripada kaum muslimin sendiri, sehingga selain kaum muslimin ya menghalalkan apa? Baydatahum, yaitu anak keturunannya kaum muslimin. Jadi Rasulullah mohon ya, kalau memang kaum muslimin mau ditaklukkan ya jangan sama orang lain. Biarlah kaum muslimin hanya takluk oleh kaum muslimin sendiri. Makanya yang paling sering jadi kendala justru malah dari kalangan kaum muslimin sendiri, ya kan? Yang sering nazir-nazir kaum muslimin atau Yahudi Nasrani? Yang sering nazir-nazir itu biasanya kaum muslimin ya. Yahudi, wah itu kaum muslimin biasa mah kayak gitu, mah ibadahnya biarin aja, Tuhannya gitu. Nah, tapi kalau kaum muslimin ya Allah. Nah, tapi semoga ini sih nggak termasuk dalam kategori itu. Cuman yang terjadi seperti itu. Karena ini dalam hadis ini lebih tinggi lagi. Wa inna rabbikal, kemudian Allah SWT Rabbku mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah memutuskan satu perkara, sesungguhnya perkara itu tidak akan pernah bisa ditolak lagi. Wa inni a'daituka li ummatika, dan sesungguhnya aku memberikan kepadamu untuk umatmu, ala uhlikuhum bisanatin bi'amah. Yang pertama, ini yang dikabulkan oleh Allah. Allah tidak akan menghancurkan umatnya Nabi Muhammad dengan paceklik yang merata. Wa alla yusallita alaihim aduwa, dan tidak ada yang bisa, dan musuh-musuh tidak akan bisa menguasai kaum muslimin. Jadi orang-orang kafir tidak bisa menguasai kaum muslimin. Min siwa anfusihim, dari selain diri mereka sendiri. Fayastabihu baydatahum, kemudian menghalalkan anak turunnya kaum muslimin. Jadi yang akan menguasai kaum muslimin adalah kaum muslimin sendiri. Sedangkan selain kaum muslimin tidak bisa.
Wala istama alaihim bi aqdariha, walaupun mereka berkumpul semuanya dan ternyata memang terbukti ya pada perang Teluk, pada itu sekutu loh, akhirnya juga hengkang. Di Afgan juga hengkang, termasuk di kaum muslimin hengkang, ya kan? Belanda dan seterusnya hengkang, ya kan? Hengkang apa tidak hengkang? Hengkang. Ya. Nah, Allah yang mengusirnya sebenarnya. Ya. Jadi walaupun mereka bersekutu untuk menguasai kaum muslimin tidak bisa. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha, sampai tatkala mereka bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin dan mereka tidak bisa menghancurkan kaum muslimin sampai sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lainnya. Wa yusabbi ba'dhum ba'dha, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lainnya. Jadi yang menghancurkan orang-orang kafir ya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang kafir itu sendiri. Akhirnya orang kafir ya melawan orang kafir. Ya, Yahudi yang zalim itu diperangi oleh Nazi Jerman. Padahal Nazi Jerman itu muslim atau bukan muslim? Non muslim. Hitler bukan orang Islam dan latar belakang Hitler juga seperti itu. Walaupun kaum muslimin akhirnya condong kepada Hitler. Jadi kaum muslimin yang ada di Bosnia itu akhirnya ikut pasukannya Hitler untuk berperang melawan Yahudi. Tapi qadarullah masyafal kalah ya dengan seruan jihad. Dengan seruan apa? Jihad, tapi bergabung di pasukannya Hitler. Padahal Hitler bukan muslim. Ya, tapi kaum muslimin condong ke Nazi Jerman. Seharusnya wawalam jangan condong ya. Karena nanti nasibnya tetap nggak bisa. Tetap nasib kaum muslimin itu mintanya kepada Allah. Ya, dan akhirnya ya ada korelasinya ya. Tatkala zaman dulu kaum muslimin Bosnia pernah dibantai, ya kan? Karena dulu kaum muslimin Bosnia juga pernah ikut ya dalam pasukannya Jerman. Waliyadzubillah. Jadi yang menghancurkan orang kafir ya kaum kafir sendiri dan menawan sesama mereka. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Barqani dalam sahihnya dan ditambahkan wa innama akhafu ala ummati a'immatal mudillin. Rasulullah mengatakan sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah para pemimpin penyesat. Jadi pemimpin tetapi tidak membimbing kepada keselamatan. Nah, ini berarti pentingnya kita punya apa? Ilmu dan pentingnya doa. Ya, karena terkadang orang menganggapnya ini benar nih, ini baik nih, padahal ternyata keliru. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Wa idza waqa'a 'alimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan Rasulullah SAW mengatakan apabila pedang sudah digunakan untuk menyelesaikan masalah, maka ini tidak akan pernah bisa diangkat lagi pedangnya sampai hari kiamat. Jadi kalau sudah terjadi kerusakan ya sudah nggak bisa diperbaiki seperti semula. Makanya kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa kita hidup ini, yang terpenting adalah kita faham ya apa yang harus kita lakukan. Yang sering kan kita mencela, kok bisa seperti ini, bagaimana seperti ini. Kadang hal-hal yang demikian ini ya perlu diingatkan lagi, ini sudah perkara yang terjadi. Jadi kita mohon kepada Allah ya, tidak masuk dalam kategori ikut di dalam kekeliruan yang terjadi. Wala taqumu sa'ah hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Dan Rasulullah SAW mengatakan dan tidak mungkin terjadi kiamat sampai kampung dari umatku gabung dengan kampung dari orang-orang musyrikin. Ya. Makanya hati-hati loh kaum muslimin yang tinggal di tempat-tempat apa? Musyrikin. Terbawa. Tapi kalau orang-orang musyrikin tinggal di negeri muslim, ya terbawa pula.
Ya, cuman kan terbawa pada kebaikan. Tapi kalau dia tidak beriman dan tidak masuk Islam, ya kebaikan itu tidak mendatangkan pahala. Tapi dia terjauh dari kejelekan. Ya, jadi orang-orang Nasara yang tinggal di muslim pas Ramadan kemarin mereka juga memberikan buka, Idul Fitri juga memberikan ya suguhan. Ya. Tapi tatkala kita Natalan, kita boleh ikut Natalan apa tidak? Tidak. Ya. Tidak diizinkan. Nah, di sini tidak akan terjadi hari kiamat sampai kampung dari negeri kaum muslimin bergabung dengan kampung dari kaum musyrikin. Ini menunjukkan bahwasanya ada di antara umat ini yang menyembah kepada tauhid, menyembah kepada selain Allah. Jadi pembahasan ini mengingatkan kita tatkala kita sudah mengenal tauhid, dijaga. Dan pembahasan tauhid ini menunjukkan tatkala orang sudah berislam, sudah bertauhid, tidak jaminan tauhidnya itu akan terjaga terus sampai mati. Seperti misalnya orang sudah wudu. Kamu udah wudu ya? Sudah. Ayo salat Isya nantilah jam 9 malam. Ya, jam 9 malam. Ini sudah jam 7 loh, udah jam 7:15 udah masuk saya. Enggak, nanti saya lagi repot sudah wudu, nanti jam 9 malam saya salat. Ada kemungkinan enggak dari jam 7:15 tadi sampai jam 9 dia kentut? Ada kemungkinan enggak? Ada. Jadi manusia memang ada kemungkinan. Ada kemungkinan begitu. Kalau tidak dijaga ya seperti itu. Hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi amun min ummati al-authan, dan sampai sekelompok dari umatku menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, dan Rasulullah mengatakan nanti di umatku ada jumlah pendusta, ada 30 pendusta. Kulluhum yaz'amu annahum nabi, dan semuanya bagaku sebagai nabi. Yang paling terkenal Musailamah al-Kadzdzab. Ya, Musailamah al-Kadzdzab itu paling terkenal. Ngaku sebagai nabi. Padahal waktu itu sahabat masih hidup. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu dha'ifatun min ummati, dan senantiasa ada di kalangan umatku alal haq, mereka berjalan di atas kebenaran. Mansuratun, dia tertolong. La yadurru man khadzalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang putusan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ya di sini ditutup dengan sesuatu yang menggembirakan. Jadi di antara sekian banyak kaum muslimin yang sudah seperti itu, ternyata ada saja yang terus berada di atas kebenaran agama ini sampai hari kiamat, dan mereka ditolong. Nah, di sini menunjukkan berarti kalau dia berjuang, berusaha untuk berada di atas kebenaran agama Allah, dengan izin Allah, Allah mudahkan. Ya, buktinya dengan hadis ini tadi. Ya, tapi tatkala dia tidak perhatian, maka di sini pun ada hadis tadi yang disampaikan, akhirnya menyembah kepada berhala dan mengikuti orang-orang yang menyembah berhala. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ya menjadi kuat tauhid kita dan menjadi ya penyemangat kita untuk menjaga tauhid, dan juga ya menjadikan kita ini dimudahkan untuk husnul khatimah, meninggal di atas ya tauhid. Ya, karena di masa kita ini masa yang paling banyak karomahnya, paling banyak apa? Karomahnya dibanding di masa sahabat. Karena di masa sahabat imannya kuat, sehingga karomahnya ya lebih sedikit dibandingkan kita yang imannya lemah.
Dan seutama-utama karomah yang ada di dunia ini apa kira-kira? Bisa terbang atau bisa yang metik daun berubah menjadi uang 100.000 atau bagaimana ini? Ya, orang kan senangnya yang seperti itu. Ternyata karomah yang tertinggi yang ada di dunia ini adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu karomah berat ya untuk bisa istiqomah. Ini saja, nanti setelah tutup kalau mau ada pertanyaan tafadhol. Apabila ada kekurangan datangnya dari saya sendiri dan juga dari syaitan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah SWT. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada pertanyaan tafadhol.